Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala musannif rahimahumullah ta'ala ila qala al-Imam al-Ghazali nafa'allahu bi ulumi fid darin. Wahdhar al-ardas sulbah. Wahdhar dan hindarilah kamu di waktu melakukan qada'il hajat al-ardo pada tanah as-sulbata yang keras. Hindari melakukan buang hajat baik itu BAK atau BAB mengenai benda-benda yang keras, karena dikhawatirkan dari sana terjadi cipratan yang menjadikan pakaian atau badan kita terkena najis, mengkhawatirkan cipratannya itu. Ya, kalau sudah terkena najis ya nyambung lagi nanti, bisa jadi sholat dalam keadaan masih membawa najis. Hindari juga wal mahabbari dan tempat bertiupnya angin keras. Hindari tempat-tempat yang dimana di situ angin bertiup dengan kencang gitu ya, karena bisa jadi balik gitu ya, arahnya ke sana, tapi karena misalnya kita madepnya ke selatan, angin dari selatan mau ke utara, nah itu bisa jadi balik lagi ke kita, karena sifatnya air itu kalahnya dengan angin, sebagaimana lautan gitu ya. Kalau api kalahnya dengan air gitu, jadi kalau besi kalahnya dengan api gitu. Sunnatullahnya seperti itu. Dihindari supaya tidak terjadi roshash, cipratan-cipratan yang menjadikan anggota badan kita atau pakaian kita menjadi najis. Ihtirozan, karena menghindari minar roshash tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ini benar kebenarannya ya, pasti Rasul itu berkata dengan benar, inna ma ta'adzabil qabri minhu. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur minhu itu dikarenakan dari sebab air kencing. Di antaranya ada 3 sebenarnya yang menjadikan siksa kubur. Rata-rata siksa kubur itu karena 3 hal yang berkaitan dengan pribadi kita. Di antaranya air kencing, itu berkaitan dengan pribadi, kesembronoan orang dari urusan najis gitu ya, sehingga sholatnya tidak sah, ibadah-ibadah yang membutuhkan kesucian dari najis tidak sah. Ini yang berkaitan dengan pribadi. Yang 2 ini berkaitan dengan sifat sosial. Tadi kalau kencing itu yang biasanya sepelekan. Kedua, sifat namimah. Namimah itu mengadu domba, mengadu-ngadukan orang. Itu banyakkan siksa kubur dari itu, ngadu-ngadukan orang. Kalau ke si A ngomongnya begini-begini, nanti ke si B ngomongnya begini. Nah itu termasuk namimah. Nah begitu beratnya orang awal masuk ke alam akhirat, di alam kubur, dengan sifat namimahnya itu sudah terhadang gitu ya, dengan sifat ngadu dombanya sudah terhadang. Mulanya dalam sebagian keterangan, kita jangan terlalu percaya pada orang yang mengada-ngada gitu ya, meskipun itu pujian, karena orang yang mengadu domba menguntungkan kepada kita akan satu kali waktu mengadu domba yang merugikan pada kita. Jadi kalau ada keterangan lagi, jangan terlalu GR dengan pujian orang yang sebenarnya kita tidak ada situ. Kamu mah soleh, pinter, padahal sayanya nggak soleh misalnya. Satu kali waktu dia akan mengejek kita dengan hal yang tidak ada. Jadi pujian yang sebenarnya tidak terjadi pada kita ternyata dilakukan orang tersebut. Satu kali waktu akan melakukan ejekan dengan sesuatu yang memang tidak ada pada diri kita juga. Mulanya harus hati-hati. Kalau kita dipuji sebenarnya kita tidak seperti itu, jangan terlalu care. Bukan karena tawadu, saya enggak, tapi bukan karena tawadu, tapi lebih karena waspada. Kalau tawadu kayaknya kita terlalu tinggi ya, dipuji nggak mau, kayaknya terlalu tinggi. Buat waspada aja gitu ya. Kalau tawadu mah level siapa, mungkin kita nggak masuk di situ ya, banyak sombongnya. Tapi mungkin lebih ke waspada, karena ketika pujian yang tidak patut itu akan berakibat pada ejekan yang tidak patut juga. Pujian yang tidak ada akan menghasilkan ejekan-ejekan yang tidak ada juga. Nah itu harus waspada. Ketiga itu ghibah.
rasani kalau orang Jawa. Kalau kita mungkin gunjingin orang. Nah ini gunjingin orang itu kadang sepele. Hal-hal yang sebenarnya kayaknya kita itu bukan mau menggunjingin, kadang kayak cuma ngomong-ngomong biasa, tapi pada akhirnya kita menggunjingkan orang. Kita lihat orang yang kakinya misalnya tinggi sebelah karena kecelakaan, bisa jadi kita ngomongin macam-macam. Baru ngomong gitu aja sudah gibah itu ya. Baru ngomong itu mah bangun tidur bau, itu sudah gibah. Padahal ngomongnya nyata, dan memang waktu bangun tidur mulutnya pasti bau. Nah itu udah nyata. Dan gibah itu terjadi bukan karena sesuatu yang tidak nyata. Gibah itu memang terjadi karena sesuatu yang nyata. Kalau nggak nyata namanya bukan gibah, fitnah gitu ya. Mengungkapkan orang lain dengan sesuatu yang tidak ada berarti fitnah. Nah ini harus diwaspadai 3 hal ini yang kebanyakan terjadi dengan sifat kegiatan aktivitas kita sehari-hari, itu yaitu masalah BAK tadi. Ternyata gara-gara itu kita mendapatkan siksa kubur. Sampai Nabi lewat satu kuburan, nih 2 kuburan ini mendapatkan siksa berat. Sahabat kaget itu ya. Tapi kan Nabi langsung ngambil pelapah kurma itu dibagi 2. Satu ditancapkan sama kuburan yang satu cuma 2 kuburan ini, yang satu karena siksanya karena air kencing, yang satu karena namimah, suka mengadu dombakan orang, suka membuat provokator lah, kalau provokator begitu. Nah itu ditancapin satu. Semoga aja kata Nabi selama pelepah ini belum kering, pelepah ini bisa beristighfar, memintakan ampunan buat orang yang dikubur di dalamnya. Ternyata pepohonan yang sudah pelepah nggak hidup kan ya, beda dengan rumput. Kalau rumput kan hidup, itu aja membacakan istighfar kepada orang-orang yang sudah dikuburkan. Itu Nabi, meskipun sudah tahu bahwa ini disiksa, tetap dicarikan solusi bagaimana orang ini menjadi ringan dosanya. Nah ini kita pun nanti di kuburan ditancapin pohon-pohonan, diniatkan untuk meringankan siksa orang yang di dalamnya, itu malah bagus. Dan Nabi sudah melakukannya, bahkan dengan pelepah korma. Pelepah korma ditancapkan satu. Wattaqi fi julusik, dan ketika buang hajat berpijaklah di waktu duduk ala rijlil yusra, pada kaki yang kiri. Berpijak dengan kaki yang kiri. Kemarin sudah dijelaskan posisinya ya. Berarti kaki kiri dibuatkan pijakan, kaki kanan dijinjetkan gitu ya. Kaki kanan dijinjetkan, sehingga kalau kaki kanan yang ditempelkan itu paling ujung jarinya saja gitu ya. Jadi gitu. Tuh. Bisa ya? Mafhum ya mungkin ya. Mafhum ya. Kalau lagi jongkok teh, jadi jengjot tak gitu. Jengjotkan gitu. Berarti ini yang pijakan, ini yang ditekan. Jadi buang hajatnya jangan lurus gini, tapi gini. Ininya dipijak ini. Mungkin mafhum lah ya mungkin. Nanti digeser lagi kalau sudah itu buang, nanti turun sedikit gitu lagi supaya tuntas. Yang di dalamnya tuntas. Insya Allah enggak kena penyakit saluran air kencing. Wala tabul qaiman, dan janganlah kencing dalam keadaan berdiri. Janganlah kencing atau buang BAK atau BAB apalagi dalam keadaan berdiri. Ini hukumnya kalau dari hukum ya cuma makruh sih kalau hukum mah. Cuma hukum. Cuma kan akibatnya parah juga, nanti kalau kena pakaian parah lagi, nanti kena lagi gara-gara kemakruhan menjadikan timbulnya keharuman. Bisa jadi karena wong tadinya karena nggak apa-apa bisa jadi haram, bahkan dari tadinya wajib bisa menjadi haram. Jadi kita harus hati-hati karena setan itu selalu waspada. Timbang makruh aja. Iya kalau hukumnya. Kalau akibatnya bisa jadi parah. Lagi sholat mendahului imam, ya makruh. Tapi kan akibatnya malah parah. Bagaimana kalau nanti wajah kita kayak himar nanti? Kan parah. Terus ke illa an daruratin, kecuali karena darurat. Daruratnya gimana sih sampai BAK atau BAB dalam keadaan berdiri? Misalnya daruratnya gimana? Ya mungkin kalau darurat kita sudah kayak bisa duduk orangnya, atau dikurung di ruangan yang sempit gitu ya. Kalau masih normal-normal itu mah masih bisa. Tapi ya bisa jadi karena pakai celana yang susah dibuka gitu ya, terus sudah nggak kuat itu misalnya. Makruh hukumnya. Sebagaimana makan, minum pun makruh. Dalam keadaan berdiri hukumnya makruh. Ini biasanya orang dulu, orang Arab kebiasanya kalau buang pipis atau apa itu BAK itu dengan keadaan berdiri. Tapi ternyata nular juga sama kita. Banyak yang melakukannya dalam keadaan berdiri. Ajarin dari anak-anak juga, dari mulai kecil. Anak-anak masih kecil itu sudah ajarin jongkok gitu. Jangan dicontohin, nyuruh anaknya jongkok tapi orang tuanya
Kasih contoh sambil berdiri gitu ya. Wajma fil istinja, dan hendaknya kamu kumpulkan fil istinja di waktu melakukan istinja, bebersih dari BAK atau BAB, baina istimalil hajari, di dalam antara menggunakan batu, wal ma'i dan air. Sebagusnya sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul Madinah, orang-orang Madinah itu ya, orang-orang Kubah khususnya, melakukan istinja, bersih-bersih dari BAK atau BAB dengan 2 hal. Satu, pertama dulu dengan batu, selesai itu baru pakai air. Batu ini gunanya untuk mengambil yang berupa fisiknya masih jelas, nanti air untuk sifatnya yang membersihkan, finishingnya ya mungkin bagian bau-baunya oleh air. Ini orang dulu. Kami sudah dijelaskan kemarin bahwa mungkin di Indonesia juga pernah terjadi hal demikian, di bak mandinya banyak batu-batu gitu ya. Tapi salah paham kita, batu-batu itu dibuat untuk ngaruru, bahasa Indonesianya merorong tak apa. Wa faidza radda, maka ketika kamu menghendaki, itu yang bagus. Tapi kalau kita jarang-jarang ya pakai air. Pakai air yang bagus dua-duanya. Faidza radda. Siapa kira-kira yang siap memulai sunnah ini? Sunnah yang sudah dipuji-pujikan Rasul kepada Ahlul Quba sehingga mereka terkenal di surga karena gara-gara susucinya, gara-gara ceboknya orang mereka terkenal di surga gitu ya. Faidza radda al-iktisar ala hadima, dah kalau kita menghendaki hanya mengambil simpel ya, tidak keduanya diambil, hanya salah satunya saja, fal ma'u afdal, maka di antara keduanya batu dan air, itu air yang lebih utama. Ternyata Allah Ta'ala ciptakan itu melakukan toharoh, istinja itu tidak berjauhan dengan apa yang ada di badan fisik kita ya. Di fisik kita nggak ada. Kalau toh dengan air, badan kita itu adalah air ya. Berapa persen katanya badan kita air? Katanya berapa persen? 70 ya Pak Adam? 70 apa 75 gitu. Badan kita itu isinya air semua. Isinya air semua. Sehingga sifatnya gampang berubah gitulah. Gampang berubah, gaul dengan tukang mabok ke bawah mabok, gaul dengan tukang ngaji ke bawah ngaji, gaul dengan tukang main ke bawah main. Ya alhamdulillah, gaul dengan tukang rokok ke bawah ngerokok lagi gitu. Gitu misalnya. Nah ini karena sifatnya manusia, sifatnya air. Gampang, mulanya katanya bahasa menular itu mungkin di situ. Karena manusia dari air jadinya gampang terkontaminasi gitu ya mungkin. Dan suci dengan tanah, karena memang manusia memang tercipta dari tanah. Jadi nggak kaget kalau tanah ditempelkan ke badan kita, kita pun nggak jadi masalah. Malah ada yang jadikan bedak segala gitu ya. Itu karena apa? Karena memang ternyata sunatullahnya, hukum syariat itu tidak berjauhan, tidak berbahaya untuk badan kita. Fa'alaika antas ta'mil wa in tasorta 'alal hajar. Ini berkaitan dengan sesuci dengan menggunakan batu ya. Insyaallah besok mungkin dari hal ini moga kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, bersyariat, bisa membersihkan diri, dan pada dasarnya Allah ternyata mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Ta'ala dan mencintai orang-orang yang suci badannya dengan membersihkan dari najis, kotoran, hal-hal yang kotor dan meskipun tidak najis, dan suci hatinya dari sifat-sifat naudzubillah tadi, 2 sifat yang menjadi siksa kubur. Kita semoga Allah jauhkan, yaitu sifat mengadu domba, namimah, sama sifat ghibah. Moga kita terselamatkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana kana Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.